Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Kali ini kita membahas aspek teknis dan teknologi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membahas aspek teknis dan teknologi. Yang mana diantaranya adalah yang akan kita bahas itu pemilihan lokasi pabrik. Pembahasan ini sangat penting karena pada intinya lokasi sebuah perusahaan itu harus mendukung proses produksi yang efisien, efektif. Terus juga harus tersedianya material untuk proses produksi. Tersedianya lahan yang memadai untuk mendukung proses produksi. Sedangkan lokasi yang dipilih itu bisa dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pelanggan. Yang kedua adalah perencanaan jumlah produksi. Tentu dalam merencanakan jumlah produksi itu harus disesuaikan dengan kapasitas produksi atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Terus yang kedua, jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Jumlah pelanggan potensial dari produk yang dipasarkan. Dan beberapa hal lainnya itu akan mempengaruhi jumlah perencanaan jumlah produksi. Yang ketiga adalah kriteria pemilihan mesin dan equipment utama. Tentu dalam kriteria ini tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, terutama modal, ya. Terus juga tenaga kerja. Sebab pemilihan mesin itu nanti akan berpengaruh pada apakah perusahaan itu padat karya ataukah padat modal. Menggunakan mesin yang berbaduan komputer ataukah manual secara penuh. Mesin itu terintegrasi secara keseluruhan ke seluruh proses produksi, ke kantor, dan seterusnya. Dan banyak kriteria pemilihan mesin itu tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Perencanaan proses produksi dan layout pabrik. Secara umum, layout pabrik itu terdiri dari pabrik, kantor, dan gudang. Ketika membuat perencanaan proses produksi, tentu yang diharapkan adalah kelancaran proses produksi. Kelancaran proses produksi itu membutuhkan pelayanan dari kantor dan membutuhkan pelayanan dari gudang produksi. Pemilihan jenis teknologi. Ya, teknologi banyak sekali ya untuk proses produksi saat ini. Bisa menggunakan robotik ataukah semi otomatis, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Pemilihan dan perencanaan produk. Misalnya, ada sebuah perusahaan Jerman atau perusahaan pakaian, maka pemilihan bahan baku itu adalah hal yang utama untuk menentukan apakah produk itu digunakan untuk masyarakat umum ataukah hanya ditujukan pada masyarakat yang kelasnya tinggi. Sehingga perencanaan produk itu diawali dengan material bahan baku apa yang digunakan.
terus diproses sampai pengemasan, itu dinamakan perencanaan produk. Pengawasan kualitas produk. Untuk bisa mengawasi produk, maka perlu direncanakan perencanaan kualitas. Yang kedua, implementasi kualitas dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah perbaikan kualitas. Dan proses ini harus secara terus-menerus diperbaiki. Kualitas itu harus secara terus-menerus diperbaiki. Karena kalau kita terlambat memperbaiki kualitas produk, maka salah satu kriteria kualitas produk itu akan hilang dari produk kita. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, variabel utama dalam pemilihan lokasi perusahaan itu antara lain adalah ketersediaan bahan baku. Karena bahan baku ini adalah ketersediaannya itu terbatas, maka hal ini harus diperhatikan secara matang ketika mau mendirikan atau mau memilih lokasi sebuah perusahaan. Yang kedua adalah variabel utamanya letak pasar yang dituju. Tentu untuk mengetahui letak pasar yang dituju itu harus dilakukan secara survei. Yang ketiga adalah sarana dan infrastruktur. Apakah di lokasi yang akan didirikan perusahaan itu ada listriknya, ada airnya, apakah internet juga bisa masuk ke situ, itu perlu diperhatikan. Yang keempat adalah suplai tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini juga merupakan keterbatasan tenaga kerja itu berupa kompetensi. Apakah di lokasi itu tenaga kerjanya sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan. Sehingga bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kelima adalah fasilitas transportasi. Fasilitas transportasi ini biasanya fasilitas yang cukup penting karena jika tidak tersedia transportasi maka biaya untuk distribusi itu akan meningkat tajam. Variabel sekundernya adalah hukum dan peraturan yang berlaku. Iklim dan keadaan tanah, sikap masyarakat setempat, serta rencana masa depan perusahaan. Oke, rekan-rekan perusahaan yang saya hormati. Untuk merencanakan luas produksi adalah dipengaruhi atau ada faktor-faktor dalam penentuan luas produksi yaitu permintaan produk. Seperti yang dikatakan tadi, permintaan produk itu bisa diawali dengan survei, bisa juga diawali dengan tanya jawab kepada melakukan penyebaran kuesioner. Terus kapasitas mesin. Di dalam perusahaan yang sudah menentukan permintaan produk juga harus menentukan kapasitas mesin mereka.
Apabila kapasitas mesin itu cuma 1 dan masih kurang untuk memenuhi permintaan produk, ya harus dilakukan investasi untuk membeli mesin baru. Yang ketiga adalah jumlah dan kemampuan tenaga kerja. Tentu di sini adalah yang bicara kompetensi tenaga kerja tadi, serta jumlahnya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk yang telah diramalkan. Yang keempat, kemampuan finansial dan manajemen. Karena untuk memproses produksi atau membuat produk itu memerlukan modal kerja, maka kemampuan finansial itu merupakan salah satu syarat yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan atau merencanakan luas produksi. Yang ketiga adalah kemungkinan adanya perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu suatu hal yang niscaya. Sehingga apapun mesin yang kita beli, itu harus juga dipertimbangkan kapan perubahan teknologi itu akan datang untuk mesin yang kita miliki. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pemilihan dan perencanaan produk. Tadi sudah saya contohkan adalah misalnya kita membuat atau memproduksi pakaian. Maka pemilihan bahan baku itu merupakan hal yang utama, sesuai dengan pasar yang dituju. Begitu juga untuk pembuatan desain. Desain untuk pakaian kita, itu desain umum ataukah desain khusus? Khusus dalam arti digunakan oleh kalangan-kalangan khusus desain itu. Sehingga harganya juga tinggi. Bahan bakunya juga harus yang berkualitas tinggi. Pemilihan ukuran. Tentu ya, produk itu harus ditentukan untuk segmen pasar yang mana. Kalau usia, untuk usia yang berapa? Usianya anak-anak atau remaja atau tua. Setelah pemilihan ukuran sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemotongan. Pemotongan terkait dengan bahan baku yang sesuai dengan desain dan pilihan ukuran. Sehingga pemotongan tidak boleh di luar desain maupun pilihan ukuran. Dilakukan penyablonan ini kalau perlu, kalau tidak perlu tidak usah ada. Apakah pakaian nanti perlu ada sablon atau tidak? Kalau tidak ada ya ini bisa dihilangkan proses ini. Penjahitan, finishing serta pengemasan. Nah, pengemasan ini tentu saja sangat tergantung dengan siapa konsumen yang kita tuju. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Seperti yang kita katakan tadi bahwa sebuah perusahaan ketika mau memproduksi atau mendesain sebuah produk, itu juga harus dipertimbangkan rencana kualitas produk itu. Ada beberapa dimensi yang harus dipenuhi supaya rencana kualitas itu sesuai dengan harapan pelanggan. Seperti dimensi performance, ada dimensi fitur, ada dimensi keandalan, ada dimensi performance, ada dimensi daya tahan, ada dimensi service ability, ada dimensi estetika, dan ada dimensi performance.
Jadi, sebuah perusahaan yang berkualitas itu harus memenuhi semua dimensi ini. Jika tidak, artinya jika salah satu dimensi itu tidak ada, misalnya dimensi perceived, maka kualitas produk itu juga bisa turun karena satu dimensi kualitas telah hilang dari produk itu. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam pemilihan teknologi itu ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan ketika merencanakan memilih teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja perusahaan dalam proses produksi itu berbantuan komputer secara penuh, sehingga ada otomatisasi. Ada bantuan komputer dengan ada robotiknya sekalian, sehingga tenaga kerja manusianya sangat bisa diminimalisir. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pemilihan teknologi, yaitu tingkat mekanisme yang diinginkan. Full otomatik, semi otomatik, ataukah full manual. Mana yang diinginkan oleh perusahaan? Yang kedua, nilai kegunaan kompetitif yang diperoleh dari teknologi yang digunakan. Ini yang akan mendorong perusahaan untuk memilih teknologi yang ada dalam mesin tersebut. Apakah mesin itu ketika digunakan itu bisa menambah nilai kegunaan kompetitif mereka inginkan. Yang ketiga adalah kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Karena teknologi itu berkembangnya saat ini digandengi dengan informasi, maka perubahan teknologi lanjutan biasanya tidak berlangsung terlalu lama. Sehingga 1 tahun berganti teknologi, 1 tahun lagi berganti teknologi, itu harus diantisipasi. Apakah kita mengikuti pergantian teknologi itu atau tidak? Kemampuan tenaga kerja. Tentu ketika memilih tingkat mekanisme yang diinginkan membutuhkan kemampuan tenaga kerja yang berbeda-beda. Sehingga ini juga harus diperhitungkan. Jika ingin meningkatkan teknologi yang digunakan, maka ya perlu melakukan perekrutan tenaga kerja baru yang sesuai dengan mekanisme dari mesin tersebut. Begitu juga untuk keberhasilan menggunakan teknologi itu sangat tergantung dari kemampuan tenaga kerja. Terus adanya kesesuaian dengan bahan baku yang digunakan. Biasanya mesin itu punya spesifikasi. Misalnya, untuk mesin mobil, itu kan butuh uli. Mesin terbaru itu membutuhkan uli yang lebih encer dibandingkan mesin mobil yang sudah lama. Itu ulinya tidak perlu encer, sehingga itulah yang dinamakan kesesuaian dengan bahan baku yang digunakan. Manfaat ekonomi yang diharapkan. Tentu dengan tingkat mekanisme yang diinginkan.
bisa saja manfaat ekonomi yang diharapkan itu bisa tercapai. Artinya perusahaan itu bebas dari demo buruh karena sudah full otomatis, sehingga mereka enjoy aja ketika ada demonstrasi buruh. Kapasitas produksi mereka masih tetap terjaga. Mutu produk mereka juga tetap terjaga. Karena jika sudah menggunakan full otomatis, segala proses telah dikontrol oleh mesin itu sendiri. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Oke ya, tentu ketika kita membuat analisis aspek teknis, misalnya penentuan lokasi pabrik, itu ada alat analisisnya. Analisis ini misalnya analisis kualitatif dalam penilaian alternatif lokasi. Kualitatif berarti kita menggunakan data kualitatif untuk menentukan alternatif lokasi. Terus metode transportasi. Yang ketiga adalah metode analisis biaya. Ini adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan lokasi sebuah perusahaan. Penentuan luas produksi. Karena untuk memproduksi sebuah produk itu memerlukan material, memerlukan bahan, tenaga kerja, juga memerlukan biaya BOP, maka luas produksi optimal itu harus dihitung, baik itu dengan marginal cost maupun dengan marginal revenue. Bisa juga dilakukan dengan pendekatan break-even point. Yang artinya jumlah produksi berapa ketika perusahaan itu tidak mengalami rugi, juga tidak mengalami keuntungan. Bisa juga dilakukan dengan metode linear programming. Metode ini digunakan ketika sebuah perusahaan itu menghasilkan beberapa jenis produk. Dan saat ini hampir tidak ada perusahaan yang cuma menghasilkan satu produk. Hampir sebagian besar perusahaan itu menghasilkan lebih dari satu produk. Ini adalah sebuah contoh analisis aspek teknis untuk penentuan lokasi perusahaan. Di dalam kolom ini ada kriteria. Kriteria yang kita pilih untuk menentukan lokasi itu ada konsumen, sarana prasarana, biaya, dan tenaga kerja. Dari beberapa kriteria ini kita kasih bobot. Misalnya konsumen bobotnya 40%. Adalah merupakan hal yang terpenting dalam proses pemilihan lokasi adalah konsumen. Bukan bahan baku. Yang kedua, sarana prasarana kita kasih bobot 30%. Biaya, ya mungkin biayanya bisa controllable sehingga dikasih bobot 20, dan tenaga kerja kita kasih bobot 10, karena tenaga kerja kita anggap hal yang bisa kita dapatkan secara mudah. Sehingga totalnya adalah 100%. Nilai dari konsumen untuk lokasi 1 adalah 7. Kita kalikan dengan bobot 40%, ketemu 2,8.
Nilai dari sarana prasarana itu 8. Kita kalikan dengan 30% mendapat hasil 2,4. Nilai dari biaya lokasi 16 dikalikan 20 menjadi 1,2. Nilai dari tenaga kerja itu 8 kalikan 10% maka menghasilkan 0,8. Jika di total 7,2. Begitu juga seterusnya untuk lokasi 2, 3, dan 4. Nah, hasil yang mana yang kita pilih sebagai lokasi perusahaan, maka jumlah yang terbesar ini merupakan pemilihan alternatif kita jatuh pada lokasi 1. Ini ketika kita menggunakan metode survei lapangan. Artinya kita menyebarkan kuesioner ke konsumen terkait dengan terus menyebarkan kuesioner terkait sarana prasarana, biaya, dan seterusnya. Data-data itu bisa diperoleh dari Badan Biro Statistik yang ada. Ataukah langsung melakukan kuesioner. Begitu juga letak lokasi bisa dihitung dengan teori titik henti atau break even teori. Dengan rumus seperti ini. Ada DAB sama dengan DAB dibagi 1 plus akar PB dibagi BAB. Di sini ada kebalikan ya. Kalau ini AB, ini DBA. Sehingga yang cara menghitungnya adalah seperti ini. Ada contoh ya. Jumlah masyarakat lokasi A 250, lokasi B 500. Jarak antara A dan B itu 3 km. Maka ya, ini lokasi A, ini lokasi B, jaraknya 3 km. Dihitung dengan rumus pertama, DAB atau letak lokasi yang kita pilih dari lokasi A ke lokasi yang kita pilih itu ada 1,2 km hasilnya. Ketika menggunakan rumus yang kedua yaitu DBA atau lokasi pabrik dari lokasi B ke lokasi pabrik itu ketemu 1,7 sehingga kira-kira disinilah lokasi bisnis yang akan didirikan di antara 1,2 dan 1,7. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.